Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika dengan materi gaya gesek. Apa sih gaya gesek ini? Nah, perhatikan penjelasan Bapak ya. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bersentuhan. Oke, gaya gesek di sini ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan nih. Nah, yang menguntungkan seperti apa? Di sini Bapak memberikan dua contoh. Misalkan yang pertama adalah alas kaki terbuat dari karet bermotif. Tujuannya supaya tidak membuat pemakainya mudah tergelincir ya. Kemudian ban kereta di daerah yang berlumpur ya, misalkan di tengah sawit itu dibuat kotak-kotak supaya apa? Supaya tidak mudah tergelincir juga. Nah, ini adalah beberapa contoh gaya gesek yang menguntungkan. Oke, kemudian gaya gesek yang merugikan seperti apa contohnya, Nak? Nah, di sini Bapak berikan dua contoh juga, misalkan mesin mobil atau kereta yang cepat aus atau aus ini berkarat artinya ya, karena oli yang telat diganti. Sehingga ini nanti kalau olinya telah diganti, mesinnya berputarnya nggak baik atau kurang bagus ya, sehingga membuat mesin-mesin atau besi-besi di dalamnya mudah aus. Kemudian yang kedua, suara pintu yang berisik ketika dibuka. Nah, ini karena adanya gaya gesek yang berlebih pada engsel pintu. Ini diakibatkan juga karena kurangnya pelumas pada engsel pintu. Oke. Nah, gaya gesek ini dia arahnya berlawanan dengan arah benda. Nah, misalkan kalau kita bergerak ke kanan, maka gaya geseknya dia ke kiri, dia berlawanan arah. Ini Bapak juga bagian bawah berikan contohnya rem pada mobil. Bayangkan ketika nggak ada gaya gesek pada alat kendaraan yang kita kendarai, apa yang terjadi? Kita nggak bisa berhenti karena nggak ada remnya ya, susah. Oke. Kemudian besarnya gaya gesek ini ditentukan berdasarkan kekasaran atau halusnya permukaan kedua bidang yang bersentuhan. Jadi semakin kasar permukaan suatu bidang, maka nilai gaya geseknya akan semakin besar pula. Misalkan antara aspal dengan kaca, kira-kira mana gaya geseknya yang lebih besar? Pasti gaya geseknya yang lebih besar adalah yang aspal ya. Kemudian di sini, ini Bapak berikan contoh benda yang berada pada bidang datar kasar. Nanti kita gunakan rumus untuk mencari gaya geseknya, ini gaya gesek statis. Nanti kita bahas di bagian paling belakang ya. Ini gaya berat, gaya normal. Oke. Nah, untuk benda diam ini gaya yang bekerja kurang dari gaya statis. Nah, untuk benda yang bergerak, gaya yang bekerja ini F-nya nanti akan lebih besar dari gaya gesek statis. Oke. Nah, kita ke gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Apa sih gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis? Nah, gaya gesek statis ini adalah gaya yang bekerja pada saat diam. Nah, jadi pada saat benda diam, yang bekerja itu gaya gesek statis. Oke, statis itu artinya diam. Nah, rumus yang dipakai adalah Fs sama dengan mu S kali N. Ini dibaca mu ya, di mana Fs adalah gaya gesek statis. Ini harusnya F-nya kecil, gaya gesek statis, N-nya gaya normal, mu S-nya koefisien gaya gesek statis. Oke, sedangkan yang gaya gesek kinetis ini kebalikannya dari statis. Kalau gaya gesek kinetis ini adalah gaya yang bekerja atau gaya gesek yang bekerja pada saat benda bergerak. Kalau bergerak yang bekerja adalah kinetis. Kinetis atau kinetik dia artinya bergerak ya. Nah, rumusnya yang dipakai ini hampir sama, cuma ini yang dipakai Fk sama dengan mu K kali N. Nah, di mana Fk adalah gaya gesek kinetis, kalau mu K adalah koefisien gaya gesek kinetis. Oke. Nah, ini yang gaya gesek kinetis ini nilainya kurang dari gaya gesek statis. Oke. Ini Fk kurang dari gaya gesek statis. Nah, ini Bapak untuk satuannya ini dia Newton ya, Nak ya. Ini satuannya Newton. Gaya dia satuannya Newton, gaya normal satuannya Newton. Ini sama juga yang sebelah kanan. Selanjutnya Bapak berikan contoh soal. Sebuah balok es dengan massa 20 kg tidak bergerak ini berada di lantai dasar.
koefisien gesekan statis benda tersebut sebesar mu s-nya 0,5 dan mu k-nya 0,4. Tentukan berapa nilai gaya gesekan yang terjadi pada balok es tersebut. Nah, kita jawab di sini ya. Nah, seperti biasa Bapak sudah gambarkan dan tulis diketahui supaya ini nanti untuk menghemat waktu. Oke, gambarnya seperti ini, di mana ini nanti kita menghitung gaya beratnya, terus ini gaya normalnya, misalkan ini nanti balok esnya ditarik dengan gaya F sebesar 20 Newton, 100 Newton, 120 Newton, apa yang terjadi? Oke, ini di sini udah diketahui M-nya 20, gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, mu S-nya 0,5, mu K-nya 0,4. Sekarang gaya gesek statisnya berapa? Kita cari di sini nak ya. Fs sama dengan mu S kali N. Oke, ini rumusnya harus dihafalkan. Oke, Fs-nya berapa? Bentar ya. Nah, US-nya dia 0,5. Gaya normalnya kita cari dulu. Berapa sih gaya normalnya? Kita kan belum tahu. Gaya normal dapat dicari dengan rumus ini. W sama dengan W sama dengan M. Di mana W itu dapat dicari dengan M kali G. M-nya berapa? 20. G-nya 10. Jadi W-nya 200 Newton. Berarti ini N-nya 200 Newton. Oke, jadi gaya geseknya berapa? 0,5 kalikan 200. Berarti hasilnya adalah 100 Newton. Ini gaya geseknya yang bekerja pada saat benda diam. Nah, kalau benda ini atau balok es ini ditarik dengan gaya 20 Newton. Nah, 20 Newton ini lebih besar atau kurang dari Fs? Ini tandanya F, ini dia kurang dari Fs ya. Jadi ini nanti lebih besar gaya geseknya. Kalau lebih besar gaya geseknya, ini lebih besar gaya geseknya ya. Gaya geseknya kan dia 100 Newton ini di sini. Jadi ini nanti benda masih diam. Oke. Kemudian berapa gaya geseknya? Gaya gesek dia sama dengan F. Jadi nilainya berapa? Berarti gaya geseknya sama dengan 20 Newton, sama dengan atasnya ya nak ya di sini. Oke, selanjutnya kalau ini ditarik dengan gaya 100 Newton, berapa sih? Kalau 100 Newton berarti ini F-nya sama dengan Fs. Jadi gaya yang menariknya sama dengan gaya geseknya. Jadi ini bendanya kira-kira bergerak atau enggak? Bendanya dia tepat akan bergerak atau dia masih diam. Sekarang gaya geseknya berapa? Gaya geseknya sama dengan F. Jadi nilainya adalah 100 Newton. Kemudian ketika ditarik dengan gaya 120 Newton. Ini 120 Newton ini dia lebih besar daripada gaya geseknya ya. Ini kan cuma 100 Newton. Berarti ini lebih besar. Apa yang terjadi? Berarti benda sudah bergerak. Oke, gaya geseknya berapa? Nah, ini kan sudah bergerak. Kalau sudah bergerak, dia cari gaya geseknya dia pakai FK sama dengan mu K kali M. Mu K-nya berapa? Mu K-nya tadi 0,4. 0,4 kalikan
gaya normalnya 200, berarti ini dapat nilainya 80 Newton. Gaya gesek kinetisnya dia 80 Newton. Sekarang misalkan ditanya lagi, misalkan ditanya berapa percepatan benda ketika bergerak, berarti kita pakai rumus hukum Newton kedua ini ya. Hukum Newton kedua, A sama dengan sigma F per M, di mana A sama dengan F dikurangi gaya gesek FK per M. Oke. F-nya berapa di sini tadi? 120. Dikurangi FK-nya dia 80. Ini dari sini dia. Kemudian dibagi M-nya. M-nya berapa? 20 kg. Maka didapatkan 120 kurangi 80 dia 40 bagi 20. Maka A sama dengan 40 bagi 20 dia 2 meter per sekon kuadrat. Nah, hasilnya seperti ini. Udah ketemu kan? Oke, ini nanti anak-anakku tulis semua materi yang Bapak sampaikan. Semoga tetap semangat belajar. Kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Stay fit, stay healthy, and God bless you.